sangat berperan ya, apalagi kita ini anak-anak Gen Z ini tuh sangat dekat sekali dengan namanya dengan gadget gitu. Terus opini-opini itu bisa membangun kita dan memulai kita bahwasannya kita sebagai mahasiswa itu kita tuh nggak bisa diam aja loh, kita juga harus peduli terhadap demokrasi, apalagi dengan negara kita yang sekarang ini ya, terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak belakangan ini. Itu tuh harus harus update terus tentang media sosial, tentang isu-isu politik itu, supaya kita tuh bisa menyuarakan, karena kan setelah ini kan kita yang bakalan untuk masuk fase-fase itu kan. Kalau tidak dipersiapkan sekarang, bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan nanti ketika ada di masa depan. Nah, terus tadi bisa dipahami ketika kita nggak tahu nih tentang apa peranan media sosial tadi terhadap isu demokrasi, nanti ketika kita ingin menyuarakan sesuatu itu dan kita tuh nggak tahu, itu bisa bahaya juga gitu. Lagi kalau kita nggak tahu sama sekali, bisa efeknya ke kita. Dari Prodi Bimbingan Konsolidasi. Apa tantangannya? Apa tantangan utama yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup serius, yang pertama dari dalam sistem sendiri, politik, uang, lalu dan rendahnya partisipasi dari rakyatnya, dan dibutuhkan juga penguatan pendidikan politik, transparansi pemerintah. Di mana juga kadang bisa suara rakyat juga sudah dibeli oleh pemerintah sekarang. Jadi saya rasa demokrasi sekarang sudah memiliki tantangan yang cukup serius. Mengganggu waktunya. Di sini kami dari kelompok demokrasi mau wawancara ya Bang. Sebelumnya perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Mawan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Baik, di sini kami mau wawancara ya Bang tentang demokrasi. Menurut Anda, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya, kalau secara teorinya sudah, cuman secara pelaksanaannya masih kurang. Demokrasi itu kan salah satu cara kita untuk memilih sesuatu atau pemimpin. Jadi pesan saya kepada mahasiswa, kalau sudah misalnya ada pemilihan suatu kepala negara atau pemilihan yang ada tingkat dasar dulu, misalnya desa, gubernur, bupati atau apapun, sudah dilakukan demokrasi, pemilihan secara terbuka, kemudian mereka ada yang kalah atau menang, kita harus menerima, karena demokrasi itu sudah dilaksanakan, kecuali ada pemaksaan. Misalnya udah ada pemilihan, kita milih aja, itu kita bisa tidak setuju. Tapi kalau sudah ada namanya pemilihan, sudah betul-betul itu demokrasi dilaksanakan, dan misalnya yang menurut kita itu bagus, kalah, ya sudah kita nerima aja, tidak ada istilahnya ada hina, caci mencaci, melalui sosial media atau apapun, terima aja, kita dukung aja siapapun yang jadi pemenangnya. Dan tugas kita apa? Mengawasi. Jadi kalau ada misalnya ada sesuatu yang salah nih dari kepemimpinan yang kita terpilih, kita buat teguran yang bagus secara praktis. Yang wajar
saya dari Prodi Bimbingan Pendidikan Islam. Dari kelompok demokrasi ingin mewawancarai Ibu. Ibu boleh perkenalkan dirinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu adalah Ibu Sabaria. Nah, Ibu juga mengajar di Tarbiyah, tapi Prodi PAI. Nah, di mata kuliah yang Ibu ambil itu adalah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi pertanyaannya Ibu, bagaimana menurut Ibu mahasiswa bisa berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan bermartabat? Oke. Nah, sekarang kalian kan sudah belajar yang namanya kewarganegaraan. Jadi setelah ditanyakan bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi dalam menciptakan dari demokrasi yang sehat dan bermartabat. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, untuk menciptakan daripada demokrasi tersebut, nah mahasiswa itu harus berkontribusi terhadap yang namanya demokrasi. Nah, seperti kalau di dalam yang namanya demokrasi itu harus berkontribusi secara sehat dan bermartabat. Nah, dengan cara bahwa mahasiswa itu harus aktif dalam demokrasi itu sendiri. Nah, jadi kalau yang namanya demokrasi seperti adanya pemilu, nah itu kalian harus berkontribusi di dalamnya. Nah, baik adanya suatu pengawasan daripada pemilu itu. Nah, kemudian kegiatan mahasiswa juga berperan sebagai peneliti daripada kegiatan tersebut. Nah, apakah di tempat misal di daerah itu kan ada beberapa tempat untuk pemilihan umum. Nah, kalian di sana berkiprah untuk memberikan suatu kenyamanan ataupun kebaikan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari beberapa juga kalian bisa mensurvei. Nah, mensurvei tempat, apakah di sana penduduknya yang mengikuti pemilu tersebut ada berapa orang gitu. Nah, nanti di lapangan, nah benar nggak seperti itu. Nah, itu diantara kontribusi yang bisa diikutin oleh mahasiswa terhadap demokrasi yang ada.